Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pemain besar yang menggelontorkan dana cukup besar di sini, 78 juta dolar untuk mendukung kripto. Pertanyaannya di sini adalah, mampukah dukungan besar ini akan memuluskan regulasi terhadap kripto? Untuk itu, kita akan dive in ke beberapa berita kali ini, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita berbicara mengenai pemain besar tersebut, untuk update kondisi market kita di sini adalah ketika saya record video kali ini, Fear and Greed itu sudah berada di 70 dan ini masih kategori greed. Akan tetapi Bitcoin, teman-teman, di sini sudah berhasil terjadi pemantulan dari level 40-an ribu, sekarang sudah berada di 41.600-an dolar. Ethereum terjadi kenaikan sedikit. Kemudian beberapa altcoins juga sudah mulai hijau di sini untuk yang 1 jamnya. Yang 24 jamnya masih belum. Terutama di dalam yang 10 besar ini, teman-teman. Oke, dan semoga tidak terlalu dalam kalaupun terjadi koreksi. Itu ekspektasi kita, harapan kita. Supaya nggak salti-salti nih yang komentar-komentar di Black Cuan. Yang pertama, teman-teman, ini berkaitan dengan 78 juta dolar yang saya katakan tadi. Ini adalah dana yang mereka patungan untuk mendukung regulation friendly legislator. Jadi supaya banyak nih para legislator yang masuk ke parlemen nanti itu yang mendukung kripto. Mereka gelontorkan dana. Dan ini dari US PACS. Kalau tidak salah ya teman-teman, ini saya dapatkan dari FEC Government. Jadi untuk PACS ini adalah Political Action Committees, di mana ini merupakan lembaga orang-orang bisa mendonasikan dana dari institusi ataupun perorangan pribadi individu seperti itu untuk mendukung agenda mereka sebagai bagian juga dari demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dengan terjadinya dukungan sebesar 78 juta dolar kepada US PAC ini, para legislator yang terpilih atau yang masuk ke kabinet nanti itu adalah orang-orang yang support kepada masa depan dari teknologi yang kita sebut sebagai teknologi kripto, Bitcoin, blockchain, segala macamnya, pokoknya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Dan di sini yang terlibat itu adalah orang-orang yang memang kita tahu sebagai pemain besar di dalam ekosistem kripto. Ada di sini Anderson Horowitz, ARK, Brian Armstrong dari Coinbase, kemudian Blockchain Capital, pokoknya banyak lah ya dari sini. Kemudian termasuk juga Ripple di sini. Kemudian si kembar Cameron Winklevoss juga dan Tyler Winklevoss. Teman-teman, apabila ini mulus, maka akan memudahkan ataupun membuat kondisi kita itu tidak terkatung-katung seperti sekarang. Dan ini adalah imbas dari berita yang sudah kita bicarakan di video yang ini terakhir kali ketika mereka cracking down terhadap kripto dari Elizabeth Warren di sana. Hal tersebut membuat investor ini jadi was-was, ragu-ragu. Dan ketika nanti banyak legislator ini yang pro dengan kripto, dan itu akan membuat imbang lah untuk melihat teknologi ini ke depan. Artinya yang pro dan kontra itu pasti akan ada. Seperti itu teman-teman, akan semakin menarik ke depannya. Menurut saya, dengan dukungan besar seperti ini, itu akan membuat kejelasan terhadap aset-aset kripto ini, terutama di Amerika Serikat. Sementara untuk short terms kita di sini, dari Michael van de Poppe di sini, dia katakan bahwa oke, terjadi penurunan di Bitcoin seperti ini, katanya dia, dan kemungkinan besar ini adalah profit taking end of year. Ini adalah ambil profit di akhir tahun. Teman-teman, di tahun depan yang akan kita masuki sebentar lagi, mungkin akan disambut oleh harga yang sedikit koreksi atau turun, tetapi narasi-narasi besar di tahun 2024, katalis-katalis yang menunggu di 2024 itu semakin masif dan semakin nyaring narasi tersebut, teman-teman. Salah satunya
Bitcoin halving di tahun 2024 tersebut. Kemudian apabila kita melihat dari time frame 1 minggunya, si Bitcoin ini berada di 40-an ribu dan ini adalah support di sini dari Mr. Crypto, dan ternyata apabila kita lihat seperti yang saya katakan tadi, dia berhasil terjadi pemantulan di level 40-an ribu tersebut dan sekarang berada di 41 ribu. Kita tentu ingin melihat confidence semakin besar di market ini, akan tetapi koreksi itu merupakan sebuah hal yang normal, justru tidak sehat kalau tidak ada koreksi. Akan tetapi teman-teman, kita yang sudah lama di sini, di dalam ekosistem kripto ini, atau minimal lah, kita yang sudah melewati bear market dengan harga yang jauh sekali di bawah, dengan perubahan harga yang sudah terjadi sampai sekarang ini, saya kira kita sudah dalam posisi yang cukup profit di sini, dan kita tinggal menunggu seperti apa rewards dari halving, kemudian bull runs yang semakin nyaring sekali narasinya sekarang ini untuk kita persiapkan diri kita, teman-teman. Dan untuk Cardano, di sini saya update sebentar. Ini ada postingan menarik dari Isanagas. Dia katakan bahwa perhatikan level-level support yang dia tampilkan di sini. Teman-teman bisa langsung ke Twitternya Isanagas untuk melihat di sini seperti apa level-level support ataupun resistance yang harus ditembus oleh si Cardano ini apabila kita ingin melihat Cardano berada di atas 0,66 dolar. Sekarang ini Cardano sendiri berada di level 57 dolar, 0,57 dolar, sementara dari Isanaga sendiri tadi ini masih di 0,58 harga si Cardano-nya sendiri, dan dia sudah sentuh di sini di area-area support 0,5554 seperti itu teman-teman, dan kita ekspektasikan selalu ada dua skenario. Dia akan terjadi pemantulan yang cepat kemudian tembus resistance, atau dia akan turun menembus support-support di sini dan di situ dia menunggu untuk menemukan bounce-nya. Bisa jadi skenario terburuknya adalah Cardano ini tembus sampai di level 0,45 dolar. Seperti itu. Dua-duanya itu bisa saja terjadi. Dan ini saya katakan seperti ini teman-teman, supaya tidak jadi salty-salty lagi nih. Apabila terjadi kenaikan, pada diam. Apabila terjadi penurunan, marah-marah di komentar. Salah satu yang menarik adalah ada akun yang konsisten sekali untuk mengeluarkan komentar yang cukup negatif ya di sini. Ini yang baru saja terjadi. Dia bilang ini mampus, XRP-mu rugi. XRP-mu rugi, sorry. Kasihan followersmu yang beli, oi. Oke, ini salah satu yang menarik ya, orang-orang di sini. Kemudian dia juga bilang, XRP-mu scam bro, udah say goodbye. Oke. Saya kira sahabat Black Cuan yang sudah lama mengikuti kita di sini tahu bahwa ini bukan financial advice dan tidak pernah saya mengajak kalian untuk membeli aset tertentu. Ini adalah channel berita, channel diskusi, dan channel tempat orang ngamuk-ngamuk seperti ini juga. Ini enggak apa-apa. Ini kita terima aja lah. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada satu hal yang sangat menarik di sini teman-teman selain Cardano di sini. Ini merupakan visi yang menurut saya ini cukup liar ya teman-teman. Ini dari Rollpel. Dia katakan chart ini dia sebut sebagai the everything coach. Memang kedengarannya ini sangat-sangat atau berlebihan optimistiknya. Akan tetapi coba kita lihat proyeksi seperti apa yang dia sampaikan di sini untuk pergerakan Bitcoin di tahun depan. Dia meretweet dari Dan Shapiro di sini, Bitcoin ini akan bisa mencapai 200.000 per satu Bitcoin di tahun 2024. Kita lihat, kita perbesar sedikit gambarnya. Untuk di Mei 2024, ini dari GMI, Total Liquidity Index, dia menyatakan bahwa 2024 bulan Mei, harga Bitcoin akan mencapai targetnya dia itu adalah 218.000 per satu Bitcoin. Kemudian dia akan terjadi kenaikan lagi di Maret 2025 itu berada di harga 209.000 dan yang paling tinggi ekspektasinya itu adalah di 2026. 2026 itu ada
target di sana itu berada di 520.000. Saya sampai 2025 aja. Saya sampai 2025 aja lah saya membayangkan di sini, atau di 2024 saja saya bayangkan, di atas 100.000 saja itu sudah masif sekali sepertinya, teman-teman. Apakah memungkinkan menurut kalian Bitcoin berada di 218.000 di Mei 2024 tersebut? Kemudian yang berikutnya adalah ini dari Franklin Templeton, dan dia ini kasih prediksi juga berdasarkan paper di sini, The Rising Regulatory Certainties. Dengan adanya peningkatan kepastian regulasi, seperti yang kita bahas di depan tadi, mengenai PEC US tadi yang disupport oleh pemain-pemain besar kripto, ini akan membawa harga Bitcoin berada di 147.000 per satu koin. Kemudian tidak kurang tidak lebih dari VanEck CEO di sini, ketika dia diwawancara, dia menyatakan atau dia memberikan outlook-nya dia terhadap Bitcoin, bahwa Bitcoin akan mencapai new all-time high-nya dia di dalam 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan itu bisa terjadi di bulan berapa saja di tahun 2024. Terutama ekspektasi saya setelah halving. Setelah halving, bisakah setelah halving itu bisa terjadi, teman-teman? Kemudian untuk menutup video kali ini, dengan harga yang turun atau seperti apapun, menurut saya, teman-teman, kita tetap stay strong. Kembali lagi ke visi kita di sini, bahwa kita berinvestasi untuk long terms dan menentukan penjualan terbaik nanti ketika bull runs yang masif itu terjadi di 2024, terutama setelah halving. Seperti itu, teman-teman. Itu ekspektasinya. Dan lagi-lagi saya katakan, this is not financial advice. Sebelum saya menutup video kali ini, this is not financial advice, dan supaya tidak komentar salty lagi. Seperti itulah. Baik, teman-teman, terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam lecuan. Peace, my friend.